Selamat pagi siswa-siswi semuanya. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai struktur dan unsur kebahasaan dalam teks anekdot. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri teks anekdot yang membedakan teks anekdot dengan teks lainnya. Lalu kita akan mempelajari langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menulis atau menciptakan teks anekdot. Untuk KD yang akan kita pelajari dan kita penuhi pada hari ini, yang pertama adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Lalu kita akan belajar untuk bagaimana cara membuat kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulisan. Kita masuk ke dalam ciri teks anekdot. Setiap teks dalam bahasa Indonesia, baik itu teks argumentatif, teks deskriptif, dan teks lainnya pasti memiliki ciri-ciri yang membedakan mereka dari teks lainnya. Begitu pula dengan teks anekdot yang memiliki ciri khusus. Untuk ciri-ciri teks anekdot yang pertama adalah berdasarkan kejadian nyata yang diubah menjadi sebuah cerita atau dialog. Untuk dialog sendiri, biasanya teks anekdot ini seperti teks drama. Namun yang membedakannya adalah dalam teks anekdot, pembahasannya berupa lelucon atau hal yang lucu, namun memiliki nilai kritik kepada masyarakat atau kepada pihak-pihak tertentu. Lalu yang kedua, pada awal munculnya teks anekdot ini hanya melibatkan tokoh-tokoh terkenal tertentu saja. Namun seiring berjalannya waktu dan berkembangnya bahasa Indonesia, teks ini mengalami perubahan ke arah cerita yang lebih fiktif dan menampilkan tokoh-tokoh yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat, sehingga ceritanya akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Lalu yang ketiga adalah isinya bersifat menghibur. Seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa memang teks anekdot ini memiliki ciri khas dengan menggunakan bahasa-bahasa atau pembahasan yang mengundang lelucon atau hal-hal yang lucu. Namun ada kritik untuk masyarakat atau kritik untuk pihak-pihak tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran atau fakta yang memang ada di masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah biasanya isi teks anekdot ini bersifat sindiran alami atau halus, jadi tidak menggunakan kata-kata yang mengundang kesalahpahaman atau sarkasme. Lalu yang berikutnya adalah anekdot ini sangat melekat dengan perumpamaan. Yang terakhir adalah teks anekdot ini sebagai media penyampaian kritik, pandangan, dan aspirasi yang bernilai positif ke publik atau masyarakat. Selanjutnya kita akan beralih kepada langkah untuk menulis teks anekdot. Untuk langkah-langkah sendiri, kita akan membahas 6 langkah yang memang harus kita lakukan jika ingin menulis teks anekdot yang baik. Yang pertama adalah menentukan masalah yang akan diangkat dalam teks anekdot. Untuk masalah atau topik yang akan diangkat ini biasanya adalah masalah-masalah yang memang terjadi di dalam masyarakat atau di ruang lingkup masyarakat. Lalu yang kedua adalah menentukan tokoh yang akan digunakan. Untuk tokohnya sendiri, penulis memang bebas untuk memilih siapapun dengan nama apapun yang memang akan mudah untuk diingat oleh masyarakat. Lalu yang selanjutnya adalah menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang cerita di dalam teks anekdot. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa topik permasalahan yang diangkat adalah topik-topik yang memang ada di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah merinci segala peristiwa dalam alur anekdot sesuai dengan struktur teks anekdot yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama adalah abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan yang terakhir penutup adalah koda.
Lalu yang selanjutnya adalah kita mengembangkan kerangka teks anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh dan baik. Selanjutnya, yang terakhir adalah kegiatan penyuntingan. Untuk penyuntingan sendiri dilakukan agar kita bisa memeriksa kata demi kata sehingga tidak mengundang kontroversi atau kesalahpahaman dari beberapa pihak. Sekian presentasi dari saya mengenai langkah dan ciri-ciri teks anekdot. Terima kasih.